Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanik Desimiati MPD dalam pembelajaran matematika. Matematika membuat hidup lebih hidup. Matematika mengasihkan. Pada kesempatan yang penuh semangat ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung kerucut. Adapun kompetensi dasar 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Kita awali dengan pengertian kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Kalian bisa memperhatikan gambar jaring-jaring kerucut, alasnya lingkaran, kemudian selimutnya berupa juring lingkaran, yaitu irisan dari lingkaran. Sisi tegak pada kerucut ini berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Contoh selimut kerucut adalah topi ulang tahun ataupun kukusan untuk membuat tumpeng. Sisi lain disebut sisi alas kerucut. Maka dapat disimpulkan bahwa kerucut hanya memiliki dua sisi dan satu rusuk. Rusuknya berupa rusuk lengkung yang terletak pada keliling lingkaran di bagian alas kerucut. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Jadi, ciri-ciri bangun ruang kerucut yaitu kerucut mempunyai bangun ruang berbentuk limas. Dia merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lainnya berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Contohnya topi ulang tahun. Kerucut memiliki satu rusuk. Rusuknya berupa rusuk lengkung terletak di sekeliling lingkaran pada bagian alas kerucut. Kemudian kerucut memiliki satu titik puncak dan kerucut memiliki jaring-jaring kerucut yaitu lingkaran dan juring lingkaran. Unsur-unsur kerucut. Perhatikan gambar di atas. Diperoleh unsur-unsur sebagai berikut. Bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran. Daerah yang diasir itu adalah bidang alas berbentuk lingkaran. Diameter alas, diameter lingkaran, yaitu ruas garis AB, di mana diameter 2 kali jari-jari. AB diameter. Jari-jari bidang alas, yaitu R. Jari-jarinya adalah AO dan OB, ruas garis AO atau OB. Diameter 2 kali jari-jari, jari-jari setengah dari diameter. Tinggi kerucut T yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas, luas garis CO, ruas garis CO. Jadi jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas itu adalah tinggi kerucut, ruas garis CO. Selimut kerucut yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Contohnya topi petani itu adalah selimut kerucut, topi ulang tahun. Garis pelukis S yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Jadi garis pelukisnya itu adalah di sepanjang selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Hubungan antara R, jari-jari, S, garis pelukis, dan T pada kerucut tersebut di atas dapat dinyatakan dengan persamaan berikut yang bersumber dari teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat. S kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat pada segitiga siku-siku COB. Pada segitiga siku-siku COB berlaku S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau ditanya R kuadratnya, maka T kuadratnya positif dari kanan menjadi di sebelah kiri. Jadi negatif. Jadi R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi. Sekali lagi R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Kemudian T kuadrat sama dengan R kuadratnya dari sebelah kanan sama dengan pindah ke sebelah kiri sama dengan
positif jadi negatif. Jadi T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tinggi kuadrat pada segitiga COB sesuai hukum Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka kalau ditanya R kuadrat adalah S kuadrat dikurangi T kuadrat dan T kuadrat adalah S kuadrat dikurangi R kuadrat. Rumus kerucut. Rumus volume kerucut ini adalah karena dia adalah sebuah 5/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, alasnya berbentuk lingkaran sehingga kita menggunakan rumus luas lingkaran 1/3 dikali VR kuadrat dikali tinggi. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Rumus luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran ditambah luas selimut. Luas permukaan adalah yang bisa disentuh, pada kerucut yang bisa disentuh adalah bagian alas dan bagian selimut. Luas alasnya adalah luas lingkaran VR kuadrat, luas selimutnya adalah juring lingkaran. Juring lingkaran menyerupai bentuk segitiga, yaitu alasnya 2 VR, tingginya S. Sehingga kalau pakai rumus segitiga, luas juringnya alas kali tinggi bagi 2. 2 VR kali S dibagi 2, sehingga menjadi VRS. Sekali lagi, luas selimutnya itu adalah juring. Kalau kita menggunakan rumus luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah keliling lingkaran 2 VR, tingginya adalah S. 2 VR kali S dibagi 2 hasilnya VRS. Sehingga rumus luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran ditambah luas selimut. VR kuadrat ditambah VRS. Ingat, rumus luas alas kerucut adalah luas lingkaran VR kuadrat. Rumus luas selimut kerucut adalah VRS. R jari-jari, T tinggi. Kita menggunakan V 22/7 kalau jari-jarinya kelipatan 7. Kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, pakai V-nya 3,14. Contoh soal kerucut. Yang pertama, sebuah kerucut memiliki tinggi 24 cm dan jari-jari 7 cm. Tentukan luas kerucut tersebut. Kalau ditanyakan luas kerucut, ini berarti adalah luas kerucut dengan alasnya. Luas kerucut dengan alasnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah tumpeng. Tingginya 24, jari-jarinya adalah 7, maka untuk mencari luas kerucut kita harus mencari garis pelukis terlebih dahulu. Rumus dari garis pelukis, S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. S kuadrat sama dengan T-nya 24. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kali 24, 576. 7 kali 7, 49. 576 ditambah 49, 625. Kuadrat hilang, muncul akar 625, 25 cm. Luas kerucut berarti adalah luas kerucut dengan selimut. Contohnya, luas kerucut dengan selimut dan alasnya, contohnya adalah tumpeng. Jadi, VR kuadrat ditambah VRS, jari-jarinya 7, garis pelukisnya 25, tingginya 24. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya. VR kuadrat ditambah VRS. V-nya, karena jari-jarinya kelipatan 7, 22/7, dikali jari-jarinya 7, dikali 7, ditambah VRS. 22/7, dikali R-nya 7, garis pelukisnya 25. Sekali lagi VR kuadrat, V-nya 22/7, dikali jari-jarinya 7, dikali 7. R kuadrat dikalikan dirinya sendiri 2 kali. 7 bagi 7, 1 banget. 22 dikali 7, 154. VRS 22/7, dikali R-nya 7, kali S-nya 25. 7 bagi 7, 1, 25 kali 22, 550. 550 ditambah 154, 704 cm persegi luas kerucut tersebut. Yang kedua, sebuah kerucut memiliki garis pelukis 26 cm dan diameternya adalah 20 cm. Tentukan volume kerucut. Garis pelukisnya diketahui sejak lahir di soal 26, diameter 20. Kalau diameter 20, jari-jari adalah
setengah diameter, 20 dibagi 2, 10 cm. Kita bisa mencari tingginya dulu. Untuk mencari volume perlu tinggi kerucut. S kuadrat sama dengan garis pelukis kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah jari-jari kuadrat. S-nya diketahui, garis pelukisnya 26 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah jari-jarinya 10 kuadrat. 26 dikali 26, 676 sama dengan T kuadrat ditambah 10 kali 10, 100. Plus 100 dari kanan pindah ke kiri sama dengan jadi minus 100. 676 dikurangi 100, 576. 576 sama dengan T kuadrat, maka T akar 576, 24 cm. Volume kerucut sepertiga VR kuadrat T. Sepertiga V-nya 3,14, jari-jarinya adalah 10 dikali 10 kali tingginya 24, sepertiga VR kuadrat T. Sepertiga dikali V-nya 3,14, jari-jarinya 10 kali 10, tingginya 24. 3,14 dikali 10 dikali 10, artinya 3,14 dikali 100, 314, 24 bagi 3, 8. 314 dikali 8, sekali lagi 8 dari 24 dibagi 3, 314 dikali 8, 2512 cm kubik. Contoh soal yang ketiga. Gadis akan merayakan ulang tahunnya dan akan mengundang 300 orang temannya. Untuk keperluan tersebut, gadis akan membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan tinggi 24, jari-jari 7. Topi tersebut akan dibuat dari karton dan biaya per meter persegi untuk membuat topi ulang tahun dari karton adalah 200.000. Tentukan biaya yang harus dikeluarkan gadis untuk membuat topi ulang tahun tersebut. Jari-jarinya 7, tingginya 24. Yang namanya topi ulang tahun tidak ada luas alasnya karena untuk memasukkan kepala kita. Sekali lagi, topi ulang tahun pasti adalah sebuah kerucut bolong bagian bawahnya karena alas kerucutnya buat memasukkan kepala kita. Sehingga yang harus kita cari adalah hanya luas selimut kerucut. Untuk mencari luas selimut kerucut, kita perlu tahu garis pelukis kerucut. Garis pelukis kerucut didefinisikan sebagai S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 dikali 24, 576. 7 kali 7, 49. 576 ditambah 49, 625. Kuadrat hilang, muncul akar. Akar 625, 25 cm. Luas topi adalah luas selimut kerucut VRS. Karena jari-jarinya 7, kita pakai V-nya 22/7. 22/7 dikali 7 dikali garis pelukisnya 25. 7 dibagi 7, 1 banget. 22 dikali 25, 550 cm persegi. Centimeter persegi ke meter persegi. Itu naik 2. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari senti ke meter naik 2 langkah, harusnya dibagi 100. Karena persegi 2 kali lipatnya jadi sentimeter persegi ke meter persegi, harusnya dibagi 100 karena senti ke meter naik 2 langkah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Jadinya 2 kali lipat dari 100, 100 kali 100, pembaginya 10.000. Sentimeter persegi ke meter persegi dibagi 10.000. Biarin aja, nggak usah dihitung. Hasilnya adalah luas kerucut 550/10.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh gadis untuk membuat topi ulang tahun? Karena dibuatnya dari karton, berarti yang dicari adalah luas selimut. Itu luas selimut kerucut dikali biaya per meter persegi untuk membuat topi ulang tahun dari karton dikali orang yang diundang oleh gadis. Luas selimut kerucutnya 550/10.000
dikali biaya per meter persegi karton untuk membuat topi ulang tahun 200.000, dikali undangan gadis 300 orang. 10.000 nolnya ada 4, 0 dicoret 4, maka yang 200.000 nolnya dicoret 4, artinya atas bawah dibagi dengan 10.000. 550 tinggal dikali 20, itu hasilnya adalah 11.000. 55 kali 2 110, 110 tambah 01 dari 550 tambah 01 dari 200.000. Jadi 550 dikali 2 11.000 dikali 300 hasilnya 3.300.000 yang harus dikeluarkan oleh gadis untuk membuat topi ulang tahun tersebut. Demikian materi kerucut pada hari ini. Tetap semangat, matematika membuat hidup lebih hidup. Saya Nanik Desimiati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.